Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sama-sama melangkahkan kaki, bisa memainkan tangan dan menjaga badan hadir di musola Al-Hidayah. Semoga berkumpulnya kita di sini menjadi isyarat bahwa nantinya kita akan berkumpul di surganya Allah. Amin. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada junjungan kita, tauladan dan manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di sini bisa mendapatkan syafaat ini. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Pak Abu, rasa takwa yang semakin tinggi akan mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga membuat hati kita merasa tenang dan tabah dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan apa? Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin. Pak Abu yang berbahagia, pada kesempatan ini insya Allah saya akan sedikit berbagi ilmu tentang 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Ada perkara yang bisa membatalkan puasa, ada juga perkara yang bisa merusak pahala puasa. Dan pada malam hari ini kita akan fokus membahas 5 perkara yang bisa merusak pahalanya puasa. Puasanya tetap sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Nah, apa saja 5 perkara ini? Dalam sebuah hadis dijelaskan, Hamsatu asya'a tuhibbu shaum, al-kadhibu wal-ghibatu wal-namimatu wal-ghamsu wal-nadharu bisyahwati. Perkara yang merusak pahala puasa yang pertama adalah al-kadhibu. Al-kadhibu artinya berbohong. Jadi kalau kita berbohong di bulan Ramadan ini, Pak, kalau kita berbohong atau berdusta di bulan Ramadan ini, maka puasa kita dari kita menahan lapar, dari
kita menahan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi kita tidak mendapatkan sepeser pun pahala puasa yang kita lakukan. Karena apa? Pahala puasa kita akan hilang begitu saja. Kenapa? Karena itu bisa merusak pahala puasa. Kan eman-eman ya. Yang kedua apa? Adu domba. Zaman sekarang ini ya Pak, adu domba itu bisa dengan mulut, bukan hanya dengan mulut saja, tapi bisa dengan lisan, bisa dengan lidah. Tapi adu domba di zaman sekarang ini bisa kita lakukan menggunakan jari jemari kita. Contohnya, kita ambil handphone, terus handphone itu bisa kita isi kuota. Nah, dari situ kita bisa berekspresi, kita bisa berinovasi, kita juga bisa berkreasi. Untuk apa? Untuk membuat adu domba. Bukan hanya satu desa Pak yang bisa kita adu domba dengan HP itu. Bukan hanya satu kabupaten yang bisa kita adu domba, tapi satu negara, bahkan satu dunia pun juga bisa kita adu domba dengan yang namanya handphone. Maka zaman sekarang ini kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kita mengadu domba atau bahkan kita terlibat sebagai pihak yang diadu domba. Dan kalau sempat kita mengadu domba sekecil apapun itu, bisa merusak pahala puasa kita. Terus yang ketiga, perkara yang merusak pahala puasa yang ketiga adalah ghibah. Ghibah itu ngomong-ngomongi atau bahasa Indonesianya membicarakan tentang aib orang lain, membicarakan tentang kejelekan orang lain. Dan ini pun juga luar biasa Pak Bu. Zaman sekarang itu kalau kita lihat YouTube, tidak hanya YouTube, kita lihat televisi saja, sedang bergosip, sedang membicarakan aib orang lain, sedang mengumbar kejelekan orang lain. Dan ini pun juga harus kita hindari ya Pak Bu. Dan perlu diingat juga, yang mengumbar dan yang mendengarkan umbaran, yang menghibah dan yang mendengarkan gibahan itu sama saja. Maka jangan sampai kemudian kita terlibat dalam hal hibah ini, apalagi dalam bulan puasa. Karena apa? Nantinya pahala puasa kita pun akan hilang, terbuang percuma. Akan ya? Terus perkara yang keempat adalah bersumpah palsu. Bersumpah palsu untuk menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak tertentu. Dan sumpahnya pun sumpah palsu, sumpah ngapusi. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir Pak Mungkin, perkara yang kelima ini adalah melihat dengan syahwat, melihat dengan nafsu. Di zaman sekarang ini Pak Mungkin, godaan mata itu luar biasa. Kata orang, jerene wong namanya cuci mata. Kata orang, namanya itu mencari vitamin mata. Lalu yang ditengok apa? Ya Allah, kalau kita lihat YouTube Pak, Facebook, apalagi kalau di zaman sekarang ini yang sedang trending di kalangan remaja itu aplikasi TikTok. Nah, kalau kita ingin mencari hal-hal yang dilarang oleh agama, ingin mencari perkara-perkara yang membuat dosa mata, itu luar biasa banyaknya Pak. Juga luar biasa mudahnya Pak. Maka jangan sampai kemudian kita
kita ini untuk maksiat. Allah saja menciptakan mata kita untuk melihat Al-Quran. Allah menciptakan mata kita untuk melihat kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya. Tapi kok kita menggunakannya dengan untuk maksiat? Kita gunakan untuk mendurhakainya. Bagaimana mungkin? Bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya, Pak Bu? Jadi, Pak Bu, itu hal yang perlu kita hindari. Dan 5 perkara tadi yang sudah disebutkan dalam hadis, semuanya itu adalah perbuatan yang haram. Melakukannya di bulan Ramadan, melakukannya di luar bulan Ramadan itu akan mendapatkan dosa. Sedangkan kalau melakukannya di bulan Ramadan, pahala puasa kita akan hilang. Puasanya memang tidak batal, puasanya tetap sah, tidak boleh dibatalkan, dan juga tidak wajib menghadirinya di luar Ramadan. Dan kita sudah terlepas dari yang namanya kewajiban berpuasa, dan nantinya kelak di akhirat itu tidak akan mendapatkan siksa dalam hal puasa. Karena apa? Karena puasa kita tadi sudah sah. Namun dalam urusan pahala jangan mengharap mendapatkannya. Karena apa? Karena pahala puasa kita tadi sudah terdapat dengan modal puasa tadi. Ngaten nggih? Pak yang berbahagia, menghindari sebersih-bersihnya dari 5 perkara tadi memang sangat sulit. Maka jika suatu waktu kita terlanjur melakukannya, kita harus segera menyadari kesalahan kita dan segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ancaman tersebut nantinya tidak jadi diberlakukan. Karena apa? Taubat kita. Jadi dengan mengingat tentang ini, marilah kita bersama-sama berusaha agar puasa yang kita lakukan itu tetap bersih, dengan menjaga lisan dari kebohongan, dari membenci, memfitnah, mengadu domba, dan bersaksi palsu. Selain itu juga kita harus menjaga mata dari pandangan yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua sehingga dapat meninggalkan semua larangan-larangannya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Apabila dari saya ada kata-kata yang kurang berkenan dengan Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kala wabillahi taufiq wal hidayah wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tabi'ah wa minal wasiyah zaman anak wal barakah wal karamah wa faqikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.